Kita kembali di pro dan kontra, masih menarik ini. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang masih jangan Big Fish ini mempermainkan pemerintah. Mungkin tidak 2% sudah disepakati, mereka akan adu dendanya cuma sedikit 2%. Tapi karena mereka tidak percaya bahwa pasca rezim tax amnesty ini ya masih bisa lah pat gulipat, masih bisa lah cincai dan lain sebagainya. Mungkin tidak ada fakta demikian. Kalau saya lihat begini, kalau Pak Irwan ini positif terus ya. Tapi harus ada begini. Kalau saya lihatnya begini dari sisi pengusaha misalnya, 2% itu kecil loh. Ya. Kalau 2% kan 3%, setelah 3% 5%. Ya. Gitu. Itu kecil hitungannya dibanding 200% nanti dendanya setelah lewat 31 Maret. Tapi persoalannya mereka tidak percaya bahwa akan didenda 200% nantinya. Silakan coba. Kan begitu. Daripada gambling, kan mendingan 2%, 3% dan 5%. Seperti itu saya melihatnya. Lalu nanti kan bisa dinegosiasi, buat apa sih negosiasi? Saya bilang begitu, saya pikir begitu kan. Akan ketahuan kok, datanya sudah ada. 2018 tadi Bu Eva juga bilang internasional akan terbuka gitu. Apa yang gambling 200%, peraku besar. Hitung-hitungan bisnisnya nggak masuk. Mendingan mengatakan 235. Anda nggak declare pun sudah tahu kok pemerintah ada datanya kan seperti itu. Tapi bagaimana dengan kemungkinan efek dominonya Mbak Eva? Oke, dideklar semua katanya dari mana saja hartanya dianggap halal seperti itu ya. Tapi jangan-jangan tidak sedemikian, tidak seperti itu begitu ya. Nanti harta-harta yang dianggap semuanya ini harta halal begitu ya, ternyata masih di otak-atik kemudian. Ya, tadi kita kan sudah bahas ya. Di hukum sudah, di undang-undang teks amnesti sudah. Walaupun demikian kan masih ada perangkat-perangkat undang-undang yang lainnya begitu yang ya, kita nggak bisa spekulasi karena ini urusan di wilayah penegakan hukum ya. Tapi kalau Pak Presidennya Pak Jokowi kepilih lagi ya pasti dia pegang omongan itulah untuk tidak menyoal ini dan seterusnya. Tapi begini, saya melihatnya ada optimisme karena bagaimanapun Bu Sri Mulyani, faktor Bu Sri Mulyani ini juga punya reputasi untuk melawan siapa yang nggak mau nggak mau patuh pada pajak, dilawan juga walaupun pimpinan partai itu kan dilawan juga. Jadi mungkin itu yang harus diingetin orang-orang bahwa kita mempunyai aparatur yang tegas sekarang ini, termasuk Pak Jokowi urusan apa yang tidak populer pun dia berani melawan dan seterusnya. Dan itu lagi lah yang pertama, jangan sampai budaya hukum untuk tidak patuh hukum dan juga untuk meremehkan penegakan hukum ini harus diakhiri. Karena gimana kita mau mengembangkan dan clear kok semua, untuk apa duitnya juga clear, nggak ada yang diambil oleh Pak Jokowi atau siapa kan, semuanya untuk infrastruktur. Di mana pengusaha itu sampai melarikan duitnya ke luar negeri karena tidak ada insentif, karena kompetisi indeks kita kan rendah gara-gara infrastruktur. Kan harusnya menghitung bahwa keuntungannya untuk mereka juga gitu loh, untuk running bisnis kelak di sana. Masa kemudian mereka nggak mau balikin duit untuk membiayai bisnis mereka kelak. Jadi hitung-hitungan jangka pendek untuk rugi ini tampaknya harus diakhiri. Mulailah untuk terlibat juga dalam urusan kebangsaan ini. Dan jangan lupa ASEAN termasuk investasi kedua terbesar di dunia saat ini setelah Cina sih. Jadi nggak ada pilihan, insentif ekonomi pun kuat kita itu. Kalau kemudian harus merevisi, kita optimis lah tax amnesty ini banyak yang patuh begitu ya, semua berbondong-bondong kemudian menggunakan tax amnesty ini, masa pengampunan pajak ini. Bagaimana dengan targetnya gitu? Kalau kemudian bukan 165 triliun begitu, sebenarnya nggak masalah sih Mbak. Kalau saya sekalipun misalnya itu yang kedua ya. Jadi yang penting sekarang memang bagaimana pembenahan law enforcement ini, terutama harus dimulai dari DJP. Jadi database itu harus benar-benar konkret divalidasi betul. Bukan di awang-awang. Anda melihat 165 triliun itu di awang-awang? Bukan, database. Database-nya berarti di awang-awang. Kalau sampai kemudian mencapai angka nggak rapi. Jadi kan kemarin itu sudah dianggarkan untuk perbaikan database itu sekitar 2 triliun. Itu pun nggak terserap. Artinya kan perbaikan database ini belum maksimal. Nah, agar tadi katakanlah orang yang tidak mau memanfaatkan program tax amnesty ini justru kena penalti 200% itu kalau Dirjen Pajak, DJP punya database yang benar-benar valid.
Jadi mereka akan nyahok gitu kan istilahnya anak-anak sekarang. Jadi justru nanti kalau kena penalti sampai 200 triliun, pendapatan negara justru besar di 2017. Jadi walaupun jangka pendek mungkin yang 165 triliun itu tidak tercapai. Dan kedua tadi pasti harus ada law enforcement betul. Jadi kalau memang ini mengemplang gitu dan tidak patuh membayar pajak, ya harus betul-betul ditindak. Cincai lagi. Jangan lagi. Nah sekarang PR-nya lagi bagaimana mengantisipasi kalau target yang 165 triliun itu tidak tercapai. Nah diantaranya kemarin sudah dimulai dengan pemotoran anggaran 133 triliun. Itu sudah langkah yang tepat dan realistis gitu kan. Nah selebihnya nanti bagaimana menyusun target penerimaan di 2017. Jadi dari kemarin yang diusulkan pemerintah ini kan tidak terjadi peningkatan penerimaan pajak yang terlalu signifikan. Ya, jadi ini sudah melegakan lah bagi kalangan dunia usaha yang di dalam negeri terutama yang selama ini patuh supaya tadi tidak dikejar-kejar lagi gitu kan. Karena kalau targetnya ditingkatkan sementara ekstensifikasinya masih terbatas, apalagi teks perluasan dari tes amnesti tadi belum kelihatan betul hasilnya, maka yang pasti nanti ditekan adalah wajib pajak yang selama ini sudah mengidentifikasi. Tapi gini sebagai informasi aja ya, kan habis ini ada serangkaian revisi undang-undang untuk fiskal. Mulai KUP, BPH, BPN, dan seterusnya. Ini kesempatan untuk menyoal itu tadi bahwa core bisnis seorang pajak itu ya data. Kalau nggak ada data nggak bisa dia fungsional dan berperan. Oleh karena itu 2T ya, dan itu pun belum terserap. Tapi kemudian dipastikan misalkan masa bagian dinas perizinan nggak mau ditanyai orang pajak, ini kan ya aneh kan. Sehingga gimana ngecek apakah self assessmentnya itu betul atau enggak. Tapi kalau kemudian teman-teman yang ada di dinas-dinas lain yang terkait itu mau sharing data, terintegrasi datanya, syukur-syukur bisa terbuka transparansi kayak negara-negara lain ya. Orang ini penghasilannya berapa, pajaknya berapa, itu sudah nggak usah nego, nggak usah ada gayus-gayus di ruang tertutup, itu malah bagus ya. Jadi sistem pajak pun kalau bisa dibuat transparan dan juga ada integrasi dengan data kependudukan. Jadi IKTP itu harus segera selesaikan. Itu salah satunya. Pak Yusman, nanti kita break dulu ya. Kita akan kembali lagi tetaplah di Pro dan Kontra.